Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan belajar. Maka dari itu, kita harus selalu semangat ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limas. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas matematika 4A. Perkenalkan, saya Lucy Rahmawati dengan NIM 19081050212. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Kemudian ada rekan saya pemateri kedua, yaitu saudari Adelina dengan NIM 190811007. Kemudian rekan saya sebagai pemateri 2, saudari Lucy Malini dengan NIM 19081050222. Silahkan disimak ya teman-teman. Semangat! Pokok bahasan mengenai limas kali ini, yang pertama yaitu pengertian limas. Kemudian yang kedua, ciri-ciri limas. Yang ketiga, sifat-sifat limas. Yang keempat, jenis-jenis limas. Yang kelima, yaitu unsur-unsur limas. Yang keenam, jaring-jaring limas. Yang ketujuh, luas permukaan limas. Yang kedelapan, volume limas. Kemudian yang terakhir, yaitu melukis limas. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu mengenai pengertian limas. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segi N, yang merupakan sisi alas limas, dan oleh N buah bidang berbentuk segitiga yang disebut dengan sisi tegak. Puncak-puncak segitiga pada sisi tegak berpotongan di suatu titik yang disebut puncak limas. Coba teman-teman perhatikan, pada slide PowerPoint terdapat salah satu contoh gambar dari jenis limas, yaitu limas segi 4. Di situ, segi 4 sebagai sisi alas dari limas. Kemudian terdapat 4 buah sisi berbentuk segitiga yang disebut sebagai sisi tegak dari limas. Kemudian terdapat rusuk yang menyambungkan antara titik puncak limas dengan alas. Kemudian terdapat titik puncak atau di situ sebagai titik sudut yang merupakan perpotongan antara semua sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kemudian di situ terdapat garis putus-putus. Garis putus-putus tersebut melambangkan tinggi dari limas. Kemudian kita akan bahas, apa sih ciri-ciri dari limas? Limas memiliki satu sisi alas berbentuk bangun datar. Bangun datar di sini dimulai dari segitiga, segi 4, segi 5 sampai segi N. Kemudian limas tidak memiliki sisi atas atau tutup, melainkan limas hanya mempunyai satu titik puncak sebagai perpotongan antara sisi tegak dari limas. Kemudian ciri yang kedua yaitu limas mempunyai rusuk tegak, di mana rusuk tegak ini merupakan penghubung antara titik puncak dan titik sudut sisi alas. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga, seperti yang telah kita lihat pada slide sebelumnya ya teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Baik, perkenalkan, nama saya Adelina. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai materi limas ini. Yang tadi sudah barusan saja dipaparkan adalah ciri-ciri dari limas. Yang akan saya paparkan saat ini adalah sifat-sifat dari limas itu sendiri. Ada 3.
Sifat-sifat dari limas, yang pertama ada sisi, yang kedua ada titik sudut, dan yang ketiga ada rusuk. Baik, kita bahas satu persatu dari ketiga sifat limas ini. Langsung saja kita bahas sisi ya. Oke, banyak sisi pada limas segi N adalah N ditambah 1 buah. Apa maksudnya ini gitu? Maksudnya begini, kita misalkan kita punya limas segi 7 misalkan. Nah, kita ingin tahu gitu, berapa sih sisi dari limas segi 7 itu? Nah, karena N-nya di sini adalah 7, maka kita ganti saja N di sini dengan 7. Jadi 7 ditambah 1 ada 8 buah. Jadi banyaknya sisi pada limas segi 7 adalah 8 buah. Sebuah sisi alas dan N buah sisi tegak berbentuk segitiga. N-nya di sini adalah 7. Jadi sebuah sisi alas dan yang 8 buah sisi itu adalah satunya sebuah sisi alas dan 7 buahnya adalah sisi tegak berbentuk segitiga. Kemudian yang kedua ada titik sudut. Titik sudut pada limas segi N sebanyak N ditambah 1. Nah, ini juga sama. Kita misalkan kita punya limas segi 7. Nah, titik sudut ini tinggal kita ganti N-nya dengan 7 ditambah 1, 8. Nah, jadi banyaknya titik sudut pada limas segi 7 adalah 8 buah. Sebuah titik sudut merupakan titik puncak limas atau pertemuan titik-titik sudut dari sisi tegak. Dan 7 buah sudut merupakan yang terbentuk pertemuan titik sudut segi 7 dengan sisi tegak. Kemudian yang ketiga ada rusuk. Banyaknya rusuk pada bangun limas segi N adalah 2N buah. Kalau kita punya limas segi 7 dan kita ingin tahu berapa rusuknya, maka 2 dikalikan dengan 7. Jadi ada 14 buah rusuk pada limas segi 7. Baik, di slide selanjutnya yaitu ada jenis-jenis limas. Di dalam slide tersebut kelompok kami mencantumkan 4 jenis di antara sekian banyak jenis limas. Karena kita mencantumkan contoh jenis-jenis limas ini yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita tahu bahwa limas itu sesuai dengan bentuk alasnya. Bangun ruang limas bisa dibagi menjadi beberapa jenis ya, seperti limas segi 3, ya, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, segi 7, dan seterusnya, bisa tak terhingga. Namun kelompok kami hanya mencantumkan 4 jenis limas saja yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Jenis limas yang pertama yaitu limas segitiga. Bisa dilihat gambarnya di slide tersebut. Limas segitiga merupakan bangun ruang limas yang alasnya itu berbentuk segitiga. Bisa itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, siku-siku, ataupun bisa jadi segitiga sembarang. Nah, sifat-sifat dari limas segitiga itu ada memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 bidang sisi, dan memiliki 6 rusuk. Kemudian jenis limas yang kedua ada limas segi 4. Limas segi 4 merupakan limas yang bangunan alasnya berbentuk segi 4. Bisa jadi dari mulai persegi, kemudian trapesium, kemudian juga persegi panjang, layang-layang, terus belah ketupat, ataupun jejar genjang. Nah, sifat-sifat dari limas segi 4 sendiri yaitu mempunyai 5 titik sudut, mempunyai 5 bidang sisi, dan memiliki 8 rusuk.
Jenis limas yang ketiga yaitu ada limas segi 5. Sama halnya dengan limas segitiga dan juga limas segi 4 yang tadi sudah disebutkan. Pada limas segi 5 juga mempunyai alas yang bentuknya berupa bangun segi 5. Bisa berupa segi 5 teratur atau segi 5 sembarang. Sifat-sifat dari limas segi 5 sendiri yaitu memiliki 6 titik sudut, memiliki 6 bidang sisi, dan memiliki 10 rusuk. Kemudian jenis limas yang keempat yaitu ada limas segi 6. Limas segi 6 adalah limas yang alasnya berbentuk segi 6 dari yang segi 6 teratur maupun yang sembarang. Nah, sifat-sifat dari limas segi 6 sendiri yaitu memiliki 7 buah titik sudut, memiliki 7 bidang sisi, dan memiliki 12 rusuk. Baiklah, kita lanjutkan ke unsur-unsur limas. Sebuah limas memiliki unsur-unsur pembentuknya. Masing-masing jenis limas memiliki unsur dan sifat-sifat yang berbeda pastinya. Nah, secara umum, limas terbentuk oleh unsur sisi, unsur rusuk, dan juga titik sudut. Nah, apabila kita ingin mengetahui jumlah banyaknya unsur-unsur pada limas, kita bisa menentukan kalau kita ingin tahu berapa banyak sisi dalam limas segi N, kita bisa menggunakan rumus dengan cara N ditambah 1. Misalkan kita ingin tahu berapa banyak sisi dalam limas segi 5 misalkan. Kita masukkan saja N-nya itu diganti dengan 5 ditambah 1, 6. Berarti sisi dalam limas segi 5 yaitu ada 6 buah. Kemudian jika kita ingin tahu berapa banyak rusuk yang ada dalam limas segi N, kita bisa menggunakan rumus 2N. Misalkan kita ingin mengetahui berapa banyak rusuk dari limas segi 8 misalkan. Kita bisa gunakan N-nya itu kita ganti dengan 8, kemudian 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi jumlah rusuk yang ada dalam limas segi 8 adalah 16. Dan titik sudut, kita juga ingin tahu nih ada berapa gitu titik sudut yang ada dalam limas segi N. Kita bisa menggunakan rumus dengan N tambah 1 sama dengan rumusnya dengan mencari sisi ya. Kita ingin tahu titik sudut yang ada di limas segitiga misalnya, maka N-nya itu kita ganti dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi banyaknya titik sudut dalam limas segitiga adalah 4. Nah, setelah kita tahu tadi bagaimana cara mencari sisi, terus rusuk, dan juga titik sudut, nah, ada beberapa unsur lagi. Unsur-unsur limas ini secara umum itu ada 7 unsur. Yang pertama ada titik sudut. Titik sudut yaitu pertemuan dua rusuk atau lebih. Kemudian yang kedua ada rusuk. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi limas. Kemudian yang ketiga ada bidang sisi. Bidang sisi adalah bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Kemudian yang keempat ada bidang alas. Bidang alas adalah bidang yang merupakan alas dari suatu limas. Kemudian yang kelima ada bidang sisi tegak. Bidang sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas. Kemudian yang keenam titik puncak. Titik puncak adalah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut limas. Dan yang terakhir ada tinggi limas. Tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lucy Malini. Di sini saya akan menjelaskan jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas merupakan jaring-jaring yang dapat diperoleh dengan mengiris beberapa rusuk dari sisi tegak limas. Kemudian bagian yang terpotong tersebut dilembahkan sehingga membentuk jaring-jaring limas.
Adapun beberapa contohnya, yang pertama yaitu jaring-jaring limas segitiga dengan alas berbentuk segitiga dan jumlah sisi tegak 3 yang berbentuk segitiga. Yang kedua ada jaring-jaring limas segi 4 dengan alas berbentuk segi 4 dan jumlah sisi tegaknya itu ada 4 yang berbentuk segitiga. Yang ketiga ada jaring-jaring limas segi 5 dengan alas berbentuk segi 5 dan jumlah sisi-sisi tegaknya itu ada 5 dengan bentuk segitiga. Dan yang keempat yaitu jaring-jaring limas segi 6 dengan alas berbentuk segi 6 dan jumlah sisi-sisi tegaknya itu ada 6 dengan bentuk segitiga. Selanjutnya yaitu luas permukaan limas. Jumlah daerah yang menjadi sisi pada alas dan sisi-sisi tegak pada limas merupakan luas permukaan limas. Sehingga menjumlahkan sisi-sisi pada limas adalah cara untuk menghitung besar luas permukaan limas. Luas alas suatu limas dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, atau segi N. Dengan demikian, cara mencari luas alas tergantung pada bentuk alas atau luas alas limas. Sebagai contoh yaitu limas segi 4 dengan alas berbentuk persegi dan jumlah sisi tegaknya ada 4 yang berbentuk segitiga. Kita hitung terlebih dahulu luas alasnya yang berbentuk persegi dengan rumus sisi dikali sisi. Atau kita gunakan simbol A dikali A. Kemudian kita hitung luas sisi tegaknya yang berbentuk segitiga dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Berhubung sisi tegaknya ada 4, kita kalikan 4 sehingga menjadi 4 dikali setengah dikali alas dikali tinggi. Kita operasikan sehingga menjadi 2 dikali alas dikali tinggi. Sehingga luas permukaan 5 segi 4 yaitu A dikali A ditambah 2 dikali A dikali T, dengan A merupakan ukuran sisi alas limas dan T yaitu tinggi sisi tegak limas. Sehingga secara umum luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya yaitu volume limas. Besar volume limas menunjukkan daya tampung atau kapasitas yang dapat dimuat melalui limas. Pada limas, semakin ke atas bentuknya semakin mengecil, sehingga hanya terdapat satu titik pada puncaknya. Secara umum, untuk menentukan volume limas dapat dinyatakan melalui persamaan luas alas dikali tinggi limas. Untuk mencari luas alas limas tergantung pada bentuk alasnya. Untuk rumus volume limas dapat diformulasikan seperti sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas, atau kita dapat sederhanakan menjadi sepertiga dikali LA dikali T, dengan LA yaitu luas sisi alas dan T merupakan ukuran tinggi limas. Selanjutnya yaitu menggambar limas. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar limas secara manual. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggambar sebuah limas. Yang pertama yaitu terdapat bidang alas yang berupa bangun datar seperti segitiga, persegi, persegi panjang, atau bangun datar lainnya. Kedua, terdapat garis tinggi limas, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang alas dan melalui titik puncak limas. Ketiga, yaitu rusuk-rusuknya sama panjang dan ujungnya bertemu pada titik puncak. Dan yang keempat, yaitu rusuk-rusuk yang tidak terlihat oleh pandangan digambarkan dengan garis putus-putus. Berdasarkan hal-hal di atas, mari kita coba menggambar limas persegi TABCD. Untuk langkah-langkahnya yaitu
Yang pertama kita gambar bidang alas terlebih dahulu, yaitu bidang A, B, C, D seperti pada gambar A. Garis AD dan garis CD digambar dengan garis putus-putus. Kemudian yang kedua yaitu buat garis tinggi limas yang diberi tanda yaitu TO, dengan O adalah titik perpotongan diagonal bidang alas. Perhatikan gambar B. Dan yang ketiga yaitu gambar rusuk-rusuk limas yaitu TA, TB, TC, dan TD dengan cara menghubungkan masing-masing titik sudut bidang alas yaitu A, B, C, dan D dengan titik T sehingga diperoleh gambar limas seperti pada gambar C. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai cara menggambar limas menggunakan GeoGebra. Menggambar limas pada GeoGebra terdapat 3 cara. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikutnya ya teman-teman. Semangat! Akan menggambar limas menggunakan GeoGebra dengan cara 1. Pertama, kita inputkan titiknya. Kita akan inputkan langsung pada grafik. Yang pertama, titiknya min 3,0, kemudian yang kedua 0,3, yang ketiga 3,0. Setelah menginputkan titik, kita buat poligon untuk membuat alasnya. Kita hubungkan titik A ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian ke titik A lagi, sehingga membentuk segitiga sebagai alas dari limas yang akan kita buat. Kemudian untuk membuat limas kita inputkan perintah pada input yaitu piramid. Kita pilih poligon height. Untuk poligon kita ganti namanya dengan nama triangle yang sudah kita buat atau segitiga yang telah kita buat yaitu T1. Kemudian height, tingginya, misalkan kita akan buat tinggi limas 5. Kemudian enter. Nah, belum terlihat ya teman-teman gambar limasnya. Untuk memperlihatkannya kita buka 3D Graphics. Nah, ini merupakan gambar limas segitiga. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Teman-teman, kita akan menggambar limas dengan cara kedua. Kita akan menggambar limas dengan alas poligon bebas. Pertama, kita hilangkan dulu guard-nya dengan cara klik kanan kemudian klik guard. Kemudian kita pilih poligon. Nah, ini poligon bebas ya. Kemudian kita klik di graphics. Misalnya kita akan membuat poligon dengan 5 titik sudut. Nah, ini merupakan poligon sembarang. Setelah membuat poligon sebagai alas limas, kemudian kita buka 3D Graphics. Nah, di sini ada poligon yang tadi telah kita buat. Kemudian kita akan membuat limasnya. Kita klik di mana saja di bagian 3D Graphics, kemudian akan muncul menu-menu ini. Kemudian kita pilih bagian piramid. Kita pilih extrude to pyramid. Kemudian klik di salah satu garis pada alas limas yang telah kita buat. Kemudian akan muncul perintah altitude, yaitu perintah untuk memasukkan tinggi dari limas. Misalnya kita akan membuat limas dengan tinggi 4. Klik OK. Dan limas dengan alas poligon bebas telah kita buat. Semoga dapat dipahami teman-teman. Oke, kita akan
akan menggambar limas dengan cara yang ketiga. Perhatikan ya teman-teman. Pertama kita inputkan. Kita akan menggambar limas segi 4. Pertama kita inputkan titik-titiknya. Yang pertama titik A, yaitu negatif 1,4, kemudian enter. Kemudian titik B 3,4, enter. Titik C 3,0, enter. Kemudian titik D negatif 1,0, enter. Kemudian kita inputkan titik E sebagai titik puncak dari limas yang akan kita buat, yaitu titik puncaknya 1,2,4, kemudian enter. Nah, di cara yang ketiga ini kita bisa langsung membuat limas dengan menginputkan titik-titik ini pada perintah berikut. Kita masukkan pada input bar perintah piramid, kemudian pilih piramid yang poin koma poin, kemudian kita masukkan poin-poin yang telah kita buat tadi. Nah, pertama A, B, C, D, kemudian titik puncak E, enter. Nah, tadi kita udah buat limasnya, tetapi belum terlihat limasnya. Kita buka 3D Graphics untuk melihat limas. Nah, ini adalah limas yang telah kita buat tadi, limas segi 4. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Selain membuat limas, pada GeoGebra kita juga bisa membuat jaring-jaring limas. Misalnya kita akan membuat jaring-jaring limas segi 6. Pertama kita buat dulu limas segi 6-nya. Nah, kita pakai regular polygon untuk membuat segi 6. Misalnya kita letakkan di titik min 1,1, kemudian 1,1. Nah, akan muncul perintah vertis. Kita isi, kan kita akan menggambar poligon segi 6, jadi kita isi dengan 6. Kemudian oke. Nah, langsung terbentuk poligon segi 6. Kemudian kita akan membuat limas. Pertama kita buka dulu view, kemudian pilih 3D Graphics. Nah, ini adalah alas limas yang telah kita buat tadi. Kita akan membuat limas. Kita klik di 3D Graphics di mana aja, kemudian akan muncul menu-menu ini. Kemudian pilih Extrude to Pyramid. Kemudian klik pada salah satu garis pada alasnya dan muncul altitude. Kita akan membuat limas dengan tinggi 5 misalnya. Oke. Nah, sudah terbuat nih limasnya. Lalu bagaimana sih membuat jaring-jaring limasnya? Nah, di sini kita pilih menu piramid. Nah, di bawah ini ada net. Kita pilih. Nah, kemudian kita klik salah satu sisi dari limas yang telah kita buat tadi. Nah, terbentuk jaring-jaring limas. Untuk memperindah tampilannya, kita bisa memperkecil tampilannya. Nah, ini merupakan jaring-jaring dari limas segi 6. Begitupun untuk jaring-jaring limas segi 3, segi 4, dan segi N. Kita bisa membuatnya dengan cara yang sama. Hanya saja kita tinggal menginputkan titiknya berapa. Bila segitiga berarti kita inputkan 3 titik, kemudian kita buat segitiga. Seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman teman-teman dalam menggunakan GeoGebra dalam membuat jaring-jaring limas. Terima kasih. Alhamdulillah,
kami dari kelompok 8 telah selesai memaparkan materi mengenai limas. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun makalah atau PowerPoint maupun video, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.